kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nana Rahman dan juru kamera Aldrim Talarang di RSUD Anu Tapura Palu, saudara. Nana, selamat pagi. Apakah pasien sudah dikembalikan ke ruang rawat masing-masing atau seperti apa kondisinya di sana pagi ini? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Hingga pagi ini sejumlah pasien rumah sakit Anu Tapura Palu masih bertahan di luar gedung rumah sakit dan belum dikembalikan ke ruang rawat masing-masing. Meskipun memang pihak dari rumah sakit sendiri sudah memastikan bahwa kondisi bangunan dalam keadaan aman dan tidak terdampak atau tidak ada kerusakan akibat guncangan gempa yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Dan sebagian pasien juga memang sampai saat ini dan sejumlah keluarga masih merasa khawatir dan cemas begitu akan kemungkinan terjadinya gempa susulan. Dan untuk menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan, petugas medis di Rumah Sakit Anu Tapura Palu sendiri terus memberikan pemantauan begitu dan juga penanganan terhadap pasien yang berada di area gedung rumah sakit. Dan saudara, pihak Rumah Sakit Anu Tapura Palu sendiri juga saat ini telah menyiapkan tenda darurat sebagai tempat perawatan sementara begitu bagi pasien yang belum berani untuk masuk kembali ke dalam gedung rumah sakit. Oke, Nana, kalau secara keseluruhan kondisi di sana seperti apa? Khususnya untuk kerusakan yang terjadi akibat gempa kemarin dan apakah gempa juga masih terasa sampai dengan pagi ini? Ya, baik Nada dan juga saudara, berdasarkan data yang kami terima dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bahwa gempa yang berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa pagi kemarin ini memang tidak hanya dirasakan di Kota Palu saja, melainkan juga berdampak di Kabupaten Sigi, di Parigi Mutong dan juga Poso. Nah, di Kota Palu sendiri saudara, dilaporkan terdapat satu rumah terdampak, kemudian ada keretakan juga di jembatan 3 Palu tepatnya. Kemudian ada kerusakan pada gedung auditorium dan gedung serbaguna Universitas Tadulako, serta dampak pada sejumlah bangunan usaha dan juga hotel yang berada di Kota Palu. Nah, sementara itu untuk di Kabupaten Sigi sendiri ini menjadi wilayah dengan dampak kerusakan yang bisa dikatakan cukup signifikan, saudara. Karena memang terdapat ratusan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat. Dan juga sejumlah tempat ibadah juga berdampak. Kemudian akses jembatan alternatif di Tongoa dan juga Kamarora itu terputus, serta juga dilaporkan terjadi longsor tepatnya di Gunung Kamarora dan terputusnya saluran air di sana. Kemudian untuk di Kabupaten Parigi Mutong sendiri, saudara, kerusakan terjadi pada sejumlah rumah warga, kemudian juga ada rumah ibadah dan satu unit sekolah. Sementara untuk di Kabupaten Poso sendiri, akses jalan di wilayah di Sanapu tepatnya ini mengalami kerusakan dan terdapat 3 rumah warga terdampak di Desa Tumora. Dan saudara, perlu juga kami sampaikan untuk data korban, BPBD sendiri mencatat 1 warga di Kabupaten Sigi meninggal dunia akibat serangan jantung saat kejadian gempa. Dan selain itu juga terdapat sejumlah korban luka ringan dan juga luka berat yang saat ini telah mendapatkan penanganan begitu. Dan sampai pagi tadi, tepatnya data dari BMKG yang kami dapatkan di pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, masih terdapat gempa susulan yang terjadi di Kota Palu dan juga di sebagian wilayah di Sulawesi Tengah. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, ini telah terjadi sekitar 400-an gempa susulan dengan kekuatan yang bervariasi di sekitar titik gempa utama. Dan memang meski situasi saat ini dinyatakan aman dan juga kondusif, namun saudara, masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah juga tetap diimbau untuk tenang dan tetap waspada tentunya terhadap kemungkinan akan terjadinya gempa susulan. Nanda. Baik, kita akan terus update bagaimana perkembangan kondisi dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Nana Rahman dan juru kamera Aldrim Talarang melaporkan dari Sulawesi Tengah.